Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Ibu Bapak sekalian, selamat datang di channel Truth.id. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ibu Bapak, Saudara sekalian, pada akhirnya setiap pilihan kita akan berujung pada konsekuensi. Setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Begitu juga ketika kita menjadi anggota tubuh Kristus. Ketika kita menjadi anggota tubuh Kristus, hal itu memiliki konsekuensi terhadap diri kita, hidup kita, pelayanan kita, dan segala aspek dalam kehidupan kita yang singkat ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 27 dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, sebutan anggota tubuh Kristus seringkali kita dengar. Seringkali itu juga kita terima langsung sebagai identitas kita ketika kita telah dibaptis, ketika kita terhisap dalam sebuah denominasi gereja atau sebuah gereja lokal. Namun Bapak Ibu sekalian, harus diakui bahwa seringkali pengajaran mengenai anggota tubuh Kristus, terutama dalam kalangan Pentakosta karismatik, itu seringkali berkonotasi bahwa kita bersatu di dalam tubuh Kristus dan di dalamnya kita terlindungi. Di dalamnya kita diberkati. Di dalamnya kita dilimpahi dengan hal-hal yang baik. Ada pertolongan Tuhan, ada berkat Tuhan. Padahal menjadi tubuh Kristus itu bukan hanya memperoleh hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan. Memang ketika kita menjadi tubuh Kristus, pasti kita akan dijagai Tuhan. Kita akan dilindungi Tuhan. Kita pasti akan diberkati Tuhan. Itu sudah tidak perlu kita ragukan. Namun yang seringkali luput dari pemberitaan adalah apa konsekuensinya kalau kita menjadi anggota tubuh Kristus. Dari awal saya katakan bahwa setiap pilihan kita memiliki konsekuensi, Ibu Bapak sekalian. Termasuk ketika kita memilih untuk menjadi anggota tubuh Kristus. Itu ada konsekuensinya. Kalau orang memilih untuk kuliah, masuk ke kampus, bukan hanya suatu hari dia akan mendapatkan gelar dan mendapatkan kehormatan sebagai seorang sarjana, sebagai seorang ilmuwan, akademisi. Tapi ketika memilih untuk menjadi seorang akademisi, menjadi seorang ilmuwan, ada konsekuensi yang harus diterima. Yaitu setiap orang yang masuk dalam perkuliahan harus taat, harus tunduk dengan kontrak perkuliahan. Harus mengikuti aturan-aturan di kampus. Yang tentunya pasti harus belajar dengan baik. Itu konsekuensinya kalau kita masuk ke dalam satu lingkungan akademisi. Satu lingkungan akademik. Kita harus belajar sungguh-sungguh. Memang kita suatu hari akan dapat kehormatan. Kita akan dapat gelar, kita akan dapat pengakuan sebagai akademisi. Tapi jangan lupa, ada konsekuensinya. Waktu harus diinvestasikan dengan baik, diatur dengan baik. Semuanya harus dibuat rapi, tertata agar kegiatan perkuliahan tidak terbengkalai. Itu konsekuensi untuk masuk kuliah. Kalau kita masuk sebagai anggota tubuh Kristus, apa konsekuensinya? Nah, mari kita belajar bersama Bapak Ibu. Saudaraku sekalian, kita belajar bersama-sama. Jangan sampai kita menjadi anggota tubuh Kristus tapi tidak pernah menyadari apa konsekuensinya. Ini merupakan panggilan yang paling penting. Kita harus sadar bahwa menjadi anggota tubuh Kristus memiliki konsekuensi. Sama halnya dengan menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah itu berarti panggilan kita. Kita punya konsekuensi untuk menampilkan wajah orang tua kita. Wajah Bapa kita. Yaitu Allah Bapa di surga. Kita wajib menampilkan wajahnya. Kita wajib menampilkan wajah Tuhan Yesus. Kalau kita menjadi anak Allah. Karena Tuhan Yesuslah anak Allah yang Bapa berkenan.
Jadi kalau kita pun mau jadi anak Allah yang berkenan, kita harus seperti Yesus. Itu konsekuensi menjadi anak Allah. Lalu bagaimana dengan kalimat tubuh Kristus seperti yang sudah kita baca di 1 Korintus pasal 12 tadi? Bahwa setiap kamu adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Hari ini saya mau bagikan dua hal. Dua konsekuensi menjadi anggota tubuh Kristus. Dua konsekuensi menjadi anggota tubuh Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi anggota tubuh Kristus itu berarti, perhatikan baik-baik, konsekuensi menjadi tubuh Kristus atau tergabung menjadi bagian dari tubuh Kristus adalah kita patut menjaga keharuman nama Kristus itu sendiri. Yang pertama, konsekuensi menjadi anggota tubuh Kristus adalah setiap kita yang adalah bagian tubuhnya. Setiap kita yang mengambil bagian dalam kekudusan di dalam namanya. Itu wajib menjaga keharuman namanya. Karena Paulus berkata bahwa dialah kepala dari tubuh ini. Tuhan Yesuslah sumber dari tubuh ini. Gereja yang Tuhan dirikan, yang hari ini kita terhisap di dalamnya, itu adalah bagian dari kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mendirikan langsung. Tuhan Yesus yang membuat, Tuhan Yesus yang menjaga kelangsungan dari gereja ini. Maka kalau kita terhisap di dalamnya, maka kita menjadi bagian dari diri Tuhan. Kita menjadi bagian dari nama Tuhan itu sendiri. Maka kita harus menjaga keharuman namanya. Jangan sampai tubuhnya malah mencoreng nama sumbernya atau kepalanya, yaitu Tuhan sendiri. Jangan sampai pikiran kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, perasaan kita, apapun yang keluar dari diri kita, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bukannya menjaga nama harum Tuhan, tapi membuat nama Tuhan menjadi rusak. Saya ambil ilustrasi sederhana dari kisah sehari-hari di masyarakat kita. Dari dinamika masyarakat Indonesia, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Di mana kalau kita lihat misalnya ada satu oknum pejabat dalam instansi tertentu, dalam lembaga atau instansi tertentu melakukan misalnya perbuatan amoral atau perbuatan korup yang itu merusak nama baik dari instansi atau lembaga tersebut. Pasti yang terdampak itu bukan hanya dirinya sendiri. Dirinya sudah pasti. Karena dia akan dihukum. Dia akan dimasukkan dalam pengadilan dan kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi instansi di mana dia bernaung itu pun terkena masalah. Itulah kenapa setiap instansi selalu memasukkan persyaratan bahwa setiap anggotanya harus bersedia menjaga nama baik instansi tersebut. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu. Setiap orang atau setiap lembaga instansi yang merekrut atau mengambil karyawan, mengambil anggota, selalu menyertakan syarat bahwa orang tersebut yang bergabung nanti harus bersedia menjaga nama baik instansi atau lembaga tersebut. Perhatikan, ini merupakan satu hal yang menarik. Kenapa? Bukan itu cuma satu orang. Bukan itu cuma 2-3 orang. Kan gak mungkin menjadi satu hal yang harus menjadi tanggungan satu instansi dong. Harusnya salah satu orang saja. Tapi ternyata tidak demikian. Permasalahan satu orang bisa menjadi permasalahan satu instansi. Kesalahan satu orang bisa digeneralisir, digoreng kalau bahasa zaman sekarang ya, digoreng isunya menjadi masalah satu lembaga. Itulah kenapa penting untuk menjaga nama baik atau instansi di mana kita berada. Bagaimana ketika kita menjadi anggota tubuh Kristus? Ketika kita menjadi bagian dari hidup Tuhan kita. Di mana Dia mati bagi kita, Dia mengorbankan dirinya bagi kita. Bagaimana? Bukankah kita telah memperoleh persekutuan dengan Beliau? Bagaimana tingkah laku kita? Bagaimana integritas kita? Bagaimana ucapan kita? Bagaimana seluruh sopan santun dan etika kehidupan kita?
Apakah kita telah lebih banyak mengharumkan nama Tuhan? Atau kita menghina nama Tuhan? Mari kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Termasuk saya. Kita semua harus merenungkannya dengan serius. Karena ketika kita menjadi bagian dari diri Tuhan, yang Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang lebih dahulu memilih kita Bapak Ibu. Ini sebuah anugerah yang luar biasa, kasih karunia yang luar biasa. Di mana kita bisa punya kesempatan jadi umatnya, jadi anak-anaknya. Wah, ini luar biasa, gak kebayar. Ini hebat banget, ini luar biasa. Gimana dengan balasan kita? Bagaimana dengan respons kita? Ini menarik buat kita pertanyakan dan kita pergumulkan dengan sungguh-sungguh. Benar kita sungguh-sungguh. Kita mau perbaiki hidup kita sampai benar-benar kita tuh layak menjadi anggota tubuh Kristus. Yang benar-benar tidak mempermalukan nama Tuhan. Tapi kita benar-benar mengharumkan nama Tuhan. Jangan sampai kita jadi seperti yang dikatakan Paulus dalam Roma 2 ayat 24. Dikatakan bahwa seperti ada tertulis. Sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Jangan sampai karena kita nama Tuhan jadi tidak harum. Jadi tidak baik di mata orang. Ah, katanya orang Kristen tapi begitu. Ah, katanya orang Kristen tapi kehidupannya sama aja. Mending gak usah jadi orang Kristen. Sering kita mendengar demikian bukan? Ini pergumulan kita bersama. Pergumulan kita untuk memiliki satu cara hidup yang Petrus sebutkan. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 12. 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah engkau sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Kita tidak tahu kapan Allah akan melawat di sekitar kita. Kita nggak pernah tahu kapan Allah akan menjamah orang-orang sekitar kita untuk bisa mengenal Tuhan. Dan mungkin satu-satunya cara Tuhan memperkenalkan dirinya kepada lingkungan kita yang belum mengenal Tuhan adalah melalui kita Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Bayangkan kalau sampai kita jadi satu-satunya cara Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk memperkenalkan Tuhan lewat hidup kita. Tapi kita gagal. Aduh, betapa fatalnya kesalahan itu. Betapa fatalnya. Kita gagal untuk memanfaatkan atau menjalankan tugas yang Tuhan berikan. Memang harus diakui bahwa untuk mengimbangi nama Tuhan yang mulia itu dengan diri kita yang hina ini itu gak gampang. Nama Tuhan begitu mulia, nama Tuhan begitu agung. Dan kehidupan Tuhan Yesus tidak bercacat celah. Luar biasa. Kita manusia yang berdosa. Kita manusia yang seringkali jatuh. Bagaimana kita bisa mengimbangi namanya yang mulia? Bagaimana kita bisa mengimbangi hidupnya yang benar-benar berkenan di hadapan Bapa? Kita kadang-kadang putus asa. Kita kadang-kadang jadi down gitu Bapak Ibu. Kita jadi lemes juga dengarnya. Aduh, harus jadi seperti Yesus ya. Aduh, harus sempurna seperti Bapa ya. Sedangkan latar belakang kita, masa lalu kita itu hancur-hancuran. Masa lalu kita tuh gak semulus atau sebaik orang yang kita temui dan dia benar-benar menginspirasi kita gitu. Kok bisa ya orang sebaik itu ya? Aduh, aku masa laluku terlalu hancur. Sering kan kita berpikir seperti itu ya. Kita merasa kita sulit. Boro-boro hidup tidak bercacat, tidak bercela. Hidup baik saja di tengah jemaat kadang-kadang kita sulit. Jangankan berkenan sempurna. Jadi baik saja kadang-kadang kita susah. Dan itu memerlukan perjuangan yang berat. Lalu bagaimana kita mengimbangi nama Kristus yang mulia itu? Bapak Ibu Saudaraku sekalian, melalui khotbah pada saat ini, saya ingin membagikan kepada kita semua. Di titik inilah sebenarnya Bapak Ibu. Dalam kelemahan kita lah Tuhan bisa bekerja secara sempurna. Justru ketika Bapak, Ibu, dan saya
mengakui kehinaan kita, kefanaan kita, kerapuhan kita, kerentanan kita. Kita memberi diri untuk direngkuh oleh Tuhan. Memberi diri untuk dipeluk oleh Tuhan. Memberi diri untuk diubahkan oleh Tuhan. Karena kalau orang tidak menyadari betapa bobroknya dia, itu udah sulit. Tapi kalau kita menyadari betapa rapuhnya kita, betapa rentannya kita, betapa lemahnya kita, itu sebenarnya udah cara Tuhan atau langkah awal yang Tuhan butuhkan untuk mengubah kita. Karena hanya orang yang rendah hati yang bisa Tuhan ubah. Bapak Ibu tentu ingat dengan cerita Alkitab di mana dua orang yang berdoa kepada Tuhan. Ada satu berdoa sebagai orang Farisi yang hidupnya benar secara hukum. Dia berkata, hidupku tidak seperti pemungut cukai di sebelahku. Aku lebih benar. Sedangkan pemungut cukainya bilang, aduh Tuhan ampuni aku. Dia pukul dirinya, dia pukul dadanya. Dia bilang aku gak berkenan, aku gak benar. Aku pasti gak diampuni Tuhan, aku menyesal. Tuhan Yesus berkata yang dibenarkan ternyata bukan yang orang beragama yang kelihatan benar itu. Ternyata orang yang merendahkan hatinya sehancur-hancurnya. Yang sehancur-hancurnya itulah yang bisa diubahkan oleh Tuhan. Maka kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian dengan saya saat ini mau mempersembahkan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Yang benar-benar mau diubah, direngkuh, dibentuk kembali oleh Tuhan. Kita sudah masuk dalam tahap pengubahan. Di mana kita bisa makin dalam. Yang penting jangan sampai kita membiarkan diri kita apa adanya. Kita harus terus berjuang. Terus mengalami akselerasi. Akselerasi atau percepatan. Ya, percepatan. Percepatan rohani. Mengalami akselerasi rohani. Setelah kita merasa aku hancur, aku hina Tuhan. Tolong ubahkan aku, tolong bentuk aku. Jangan berhenti di situ. Lakukan akselerasi rohani. Kalau ibarat mobil mulai ngegas. Mulai ngegas. Jangan diam aja. Tapi kita mulai ngegas. Kita mulai perbaiki di mana kita salah. Di mana yang kita menyandung orang lain. Mungkin mulut kita masih tajam. Hati kita masih seringkali jahat sama orang lain. Perbuatan kita masih sering melukai orang lain. Gerak-gerik tubuh kita bikin orang gak nyaman. Cara kita mengungkapkan ketidaksukaan pada orang itu terlalu tajam. Yuk Bapak Ibu, mari hari ini kita berbenah bersama-sama. Bukan hanya saya. Bukan hanya Bapak Ibu, tapi kita semua. Kita semua yang mau sungguh-sungguh jadi anggota tubuh Kristus. Karena jangan sampai kita anggota tubuh Kristus yang akhirnya mempermalukan nama Kristus. Harusnya kita mengharumkan nama Dia. Kita mengharumkan nama Tuhan kita. Makanya miliki akselerasi. Kalau ibarat mobil tuh kayak digas gitu ya. Percepatan itu nambah. Wus gitu. Jangan cuma puas atau siap di 10 km per jam. Makin hari makin belajar firman. Makin banyak dengar suara kebenaran. Makin harus digas. Jangan sampai hanya menjadi pendengar firman yang baik. Tetapi juga jadi pelaku firman yang baik. Lakukan apa yang sudah kita pahami. Lakukan. Jangan sampai kita menyesal. Kita tahu banyak tapi nggak melakukan banyak. Kita menyesal suatu hari. Tuhan percayakan kita dengan banyak hal. Itu adalah modal atau bekal untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan. Mengharumkan namanya. Mari Bapak Ibu kita akselerasi rohani kita. Kita keras dengan diri kita. Kita keras. Kita betot diri kita untuk berubah. Pecut diri kita untuk benar-benar berkenan. Kita ubah cara hidup kita. Kita ubah integritas kita yang dulunya lemah, kita jadian kuat. Dari yang dulunya kita bicara menyukai orang lain. Kita gampang untuk terbawa perasaan atau yang zaman sekarang disebut baper gitu ya. Mari Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu saudaraku sekalian kita berubah. Saya serukan kita bersama untuk berubah. Bukan karena kita mau terlihat baik di depan orang-orang. Tapi karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Aduh, aku mau memuliakan Engkau Tuhan. Aku mau mengharumkan nama-Mu. Itu yang harusnya jadi geliat kita.
Itu yang harusnya jadi pendorong kita. Tuhan itu sendiri, nama Tuhan itu sendiri. Aduh, jangan sampai aku malu-maluin Tuhan. Jangan sampai aku bikin Tuhan jadi nyesal. Bikin malu Tuhan. Aduh, itu gak bisa terbayang. Gak usah nama Tuhan Bapak Ibu. Kita sama orang tua aja kalau kita bikin malu orang tua dulu waktu di sekolah ya. Kita bikin kasus, kita buat masalah di sekolah terus orang tua dipanggil. Aduh, kalau anak yang benar itu malunya ampun-ampun. Sampai orang tua datang itu kita malunya ampun-ampun. Kita bisa minta maaf sama orang tua sampai kayak menyesalnya itu parah. Parah. Nah sekarang bagaimana dengan Tuhan? Kita ditebus, diselamatkan, dikasihi, kita dipilih, kita direngkuh oleh Tuhan, dipeluk oleh Tuhan dalam kasih-Nya. Kita mau dijadikan anak Allah. Kita mau dijadikan anggota tubuhnya. Bagaimana respons kita hari ini? Apakah kita punya penyesalan dalam juga ketika kita bersalah? Apakah rasa pilu kita sedalam ketika kita melukai hati orang tua kita? Harusnya lebih dalam. Karena Dia Tuhan yang memberi kita hidup. Dia menebus dan menyelamatkan kita. Nggak terbayar pengorbanannya berapa. Nggak terbayar. Orang tua aja tidak bisa kita bayar, kita nyesel. Kalau kita nggak membahagiakan. Apalagi Tuhan yang lebih lagi tidak bisa dibayar. Wah, kita harus sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ini juga saya betot ke diri saya. Apalagi saya juga, aduh, Bapak Ibu pasti tahu. Kita yang punya darah muda begini lebih banyak, lebih gampang untuk berbuat dosa. Makanya sama-sama kita berubah Bapak Ibu. Kita punya pergumulan yang berbeda-beda. Tapi sama. Sama-sama harus punya tujuan mengharumkan nama Kristus. Karena itu konsekuensi kita menjadi anggota tubuh Kristus. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita untuk menghidupi konsekuensi ini dengan takut dan gentar. Bukan takut dalam arti takut dihukum, bukan. Tapi kita benar-benar melakukannya karena rasa cinta sama Tuhan. Kalau udah cinta, berat pun jadi ringan. Betul ya? Kalau udah sayang, apa sih yang susah? Masalahnya sayang nggak? Cinta nggak? Itu masalahnya. Kalau kita cinta, kita merasa diri kita benar-benar bagian dari tubuh Kristus. Aku melakukannya dengan hati yang rela. Hati yang legowo. Aku mau melakukannya bukan karena harus. Tapi karena aku mengasihi Engkau Tuhan. Dan aku bagian dari tubuh Kristus yang besar ini. Mari Bapak Ibu jaga keharuman nama Tuhan dalam hidup kita. Dari cara kita bergaul, bersosialisasi, berkeluarga. Mari Bapak Ibu. Roh Kudus pasti memberitahu apa yang spesifik. Saya nggak bisa sebutin contohnya yang detail-detail. Tapi Roh Kudus akan menjabarkannya secara detail di hati Bapak Ibu saudaraku sekalian. Apa yang harus diubah? Karena masing-masing kita punya pergumulan yang berbeda. Itu konsekuensi pertama Bapak Ibu. Menjaga keharuman nama Kristus. Menjaga keharuman nama Kristus sebagai anggota tubuh Kristus. Yang kedua, bagaimana konsekuensi kedua ketika kita menjadi anggota tubuh Kristus? Konsekuensinya yang kedua adalah kita harus bersedia merawat anggota tubuh lainnya. Ketika kita menjadi anggota tubuh Kristus, kita bersedia merawat anggota tubuh lainnya. Mengapa saya katakan ini sebuah kesediaan? Nah, ini menarik ya. Kenapa saya bilang ini sebuah kesediaan? Karena Bapak Ibu Saudaraku sekalian harus jujur. Banyak orang Kristen yang tidak bersedia untuk merawat sesamanya yang jatuh atau sakit rohani. Tidak bersedia. Yang ada dihakimi, dibicarakan, dihancurkan namanya, dipermalukan, dicederai. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Kita melihat bagaimana banyak permasalahan di akhir-akhir ini ya, di dunia maya ya. Bagaimana pertempuran ide, peperangan ide, dan peperangan doktrinal itu saling meluncur di dunia maya. Satu hamba Tuhan menyalahkan satunya, dan satunya itu juga menyerang satunya, dan terus ada serangan balik. Perbedaan doktrin seharusnya bukan merupakan sebuah kejatuhan, dalam tanda kutip ya. Tidak seperti mungkin permasalahan moral atau permasalahan yang lainnya yang menyangkut dengan norma sosial. Perbedaan doktrinnya perbedaan cara berpikir Bapak Ibu. Itu kan tidak menyangkut moralitas. Tapi sesuatu yang tidak menyangkut moralitas itu pun habis diserang, habis dijadikan bahan
jadikan konten. Bukan tidak boleh untuk berargumentasi di media sosial. Tapi isi dari argumentasi tersebut, kalau akhirnya melukai, membuat masing-masing anggota tubuh Kristus saling melawan, saling menghancurkan, itu disebut sebagai sebuah ketidaksediaan untuk menjaga atau merawat tubuh Kristus lainnya. Kalau memang ada permasalahan doktrinal yang kita rasa bermasalah, kenapa kita nggak bercerita empat mata? Kenapa kita tidak langsung datang, tidak langsung bicara? Kenapa kita lebih memilih melukai? Kenapa kita merasa ketika orang beda pemikiran dengan kita, beda doktrin dengan kita, bahkan beda sinode gereja dengan kita, itu menjadi satu hal yang masalah besar? Kenapa? Bukankah ini juga masalah yang ada di dalam jemaat Korintus? Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian baca, di Korintus ini punya masalah itu. Ada kelompok yang merasa dirinya kelompok Apolos. Ada yang merasa dirinya kelompok Paulus. Ada yang merasa dirinya kelompoknya Petrus. Beda sinode nih ceritanya. Beda gereja. Tapi nggak merasa bahwa mereka itu satu Tuhan. Satu arah. Yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Dan mewarisi kerajaan surga bersama-sama dengan dia. Ini dinasihati Paulus dengan keras. Paulus menasihati dengan keras. Apa sih Paulus? Apa sih Kefas? Apa sih Apolos? Kami hanya menyiram. Yang memberi pertumbuhan itu Tuhan. Ya. Dan kalau Bapak Ibu baca dengan spesifik di 1 Korintus pasal 12 ini. Itu juga terjadi permasalahan, perebutan hierarki atau apa ya bahasanya ya. Atau keistimewaan. Keistimewaan karunia roh mana yang paling keren. Yang paling hebat. Ada yang bilang, wah ini bahasa roh paling hebat. Oh yang bikin mujizat yang paling hebat. Paulus bilang, loh emangnya apa semua itu? Itu semua diberi oleh satu roh yang sama. Ngapain kalian ribut dan saling menonjolkan diri? Itu jadi permasalahan di jemaat Korintus. Di 1 Korintus pasal 12 ini. Makanya Paulus dengan keras berkata bahwa kamu semua adalah anggota. Kita semua adalah anggota. Jangan melukai, jangan saling menghancurkan. Harus temukan cara yang konstruktif. Konstruktif untuk membangun antar tubuh Kristus. Antar anggota tubuh Kristus. Temukan cara yang membangun. Bukan yang menghancurkan. Dulu saya juga kan pelayanan dari SMA ya. Dan saya cukup cukup sering untuk masuk dalam atau ikut terlibat dalam pelayanan gereja. Dari SMA sudah sibuk gitu kan, sudah lumayan terhisap, sudah rajin. Nah saya melihat bahwa ada kecenderungan. Ini contoh kecil lah mungkin dalam gereja ya. Ketika misalnya satu gereja tidak memberikan pelayanan yang baik. Atau para pelayan-pelayannya tidak setuju. Gitu ya, dengan cara pelayanan di tempat tersebut. Seringkali orang akan berlomba-lomba untuk membuat kubu. Untuk membicarakan kelemahan koordinator ibadah. Membicarakan kelemahan gembala. Atau pihak-pihak yang mereka tidak sukai. Nah biasanya orang-orang yang ini itu tidak terhisap atau tidak berkontribusi maksimal dalam pelayanan tersebut. Biasanya ya udah, akhirnya cuma bicarain, ngomongin kelemahan, menggiring opini, ya kan? Dan akhirnya ya hanya berujung pada kamu mau pilih siapa? Dia menggiring opini jemaat lain untuk berkata kamu mau pilih siapa? Nah ini kita sering temukan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tidak cocok dengan kualitas pelayanan di satu gereja. Kita mulai melakukan satu hal yang melukai. Satu hal yang menciderai. Katakanlah memang itu tidak benar. Kalau misalnya memang tidak benar, mari kita bicarakan baik-baik sebagai keluarga. Kalaupun memang tidak bisa dibicarakan sebagai keluarga, ya sudah, kita berpisah. Kita pamit. Tanpa harus membicarakan kelemahan dari gereja lama kita.
atau kelompok lama kita, komunitas lama kita. Karena kita anggota tubuh Kristus. Yang sama-sama akan mewarisi satu kerajaan surga yang sama. Kita akan berjumpa di satu tempat yang sama, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jadi kalau ketemu orang yang beda sinode, bahkan beda agama, ayolah, jangan kita sampai menjadi orang yang melukai, menciderai. Biarkanlah semuanya berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kalau kita punya kesempatan untuk mengambil bagian, kita bisa untuk memperbaiki, kita bisa berperan aktif, mari. Mari kita lakukan dengan baik. Karena percayalah Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku sekalian mengalami jalan buntu ketika mungkin berbicara dengan pelayan yang lama atau gimana ya, punya masalah di gereja sebelumnya atau apa. Oke lah, itu sudah yang lalu. Tapi mari hari ini kita tidak melihat sebuah perbedaan label ya, label. Kalau saya sebutnya label. Label gereja A, gereja B, sinode A, sinode B sebagai satu hal yang benar-benar memisahkan kita. Kita semua bersaudara. Dan kalau anggota tubuh Kristus, harusnya semuanya saling merawat. Apalagi ketika ada jemaat yang berbuat dosa. Kalau ada saudara kita, saudara seiman kita yang jatuh dalam dosa. Waduh, jangan dijauhi. Jangan dihakimi, jangan dibully, jangan dibicarakan dari belakang. Peluk dia, rangkul dia. Jangan dihancurkan. Jangan dihancurkan. Saya ambil ilustrasi sederhana Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Pernahkah Bapak Ibu Saudaraku sekalian kakinya itu kejedot sama meja? Pernah ya? Kejedot sama kaki meja. Kaki kita biasanya itu jari kelingking. Jari kelingking kita kebentur sama kaki meja. Pernah gak? Saya sering begitu. Waktu kebentur, Bapak Ibu pernah merasakan ketika kaki kita, jari kelingking kita yang paling kecil itu, jari yang paling kecil yang kayaknya dia nggak terlalu signifikan dalam hidup kita gitu ya, nggak membantu terlalu signifikan kayaknya. Tapi ketika dia terkena kaki meja atau apapun yang keras gitu, entah itu batu atau apa ya, waduh Bapak Ibu, itu sakitnya tuh sebadan badan, ya sebadan badan. Bahkan ada ketika orang yang kakinya ketendang begitu, waduh bisa marah-marah dia sama kaki meja. Waduh siapa sih yang taruh kaki meja ini di sini? Siapa sih yang taruh posisi mejanya begini? Kok kursinya ngadep ke sini? Siapa sih? Jadi kebentur nih kaki saya. Gitu kan? Jadi marah-marah gak jelas. Jadi emosi. Kenapa? Karena kakinya tuh kena. Dan satu tubuh itu sakit. Sampai mempengaruhi jiwanya, pikirannya, emosinya. Akhirnya marah-marah. Ya kan? Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Lihat bagaimana mekanisme tubuh kita mempertahankan anggota tubuh yang paling kecil. Perhatikan. Perhatikan mekanisme tubuh kita, cara tubuh kita untuk menjaga anggota tubuh kita yang paling kecil, yaitu jari kelingking kaki kita. Meskipun dia kecil, tapi satu tubuh langsung bereaksi dengan keras, langsung berusaha menyembuhkan, ingin membalut, ingin cepat memperbaiki keadaan si kelingking kecil itu. Termasuk dengan marah-marah tadi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya lain kali mejanya nggak begitu posisinya. Atau barang itu jangan di situ. Nanti terbentur lagi kakinya. Nah, lihat Bapak Ibu. Untuk hal kecil dalam diri kita, tubuh kita begitu protektif. Begitu menjaga. Ini menarik. Mengapa kita sebagai anggota tubuh Kristus tidak begitu memperhatikan sesama kita, saudara kita. Bahkan saudara seiman dalam gereja kita. Saya bicara dalam konteks gereja lokal ya. Dalam gereja lokal ada saudara kita, ada keluarga kita, ada sesama pelayan atau bahkan pemimpin kita yang punya satu kelemahan atau satu kekurangan. Mengapa tidak kita dukung? Mengapa tidak kita peluk? Mengapa tidak kita sama-sama untuk merengkuhnya? Bersama dengan dia berpelukan, berangkulan untuk memperbaiki hal tersebut. Kenapa nggak begitu?
Kenapa kita lebih suka untuk menghancurkan, menciderai, menggiring opini? Mari Bapak Ibu, mari kita anggota tubuh Kristus. Kita tidak pernah terlahir atau menjadi orang Kristen untuk menjadi orang Kristen yang terisolasi. Oh, aku kelompok Kristen ini, oh kamu ini. Oh, aku orang suci, kamu orang salah, orang berdosa. Justru Tuhan datang untuk orang berdosa. Tuhan datang untuk orang-orang lemah. Dan siapa sih yang gak lemah di antara kita Bapak Ibu sekalian? Kita semua lemah. Kita semua punya kesalahan. Kita semua punya kerapuhan. Tapi tubuh Kristus itulah yang akan saling menyembuhkan. Kita butuh orang lain. Dan kalau hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan melihat kelemahan orang lain atau kerapuhan orang lain, mungkin Tuhan mempercayakan kita sebagai perawat dalam tubuh Kristus itu. Kita perawat Bapak Ibu. Jangan-jangan Tuhan percayakan kita jadi perawat. Di mana Tuhan Yesus dokternya, kita perawatnya. Kita suster-susternya. Nurse. Kok bisa kita yang ngelihat kelemahan itu loh? Kok bisa kita yang tahu soal masalah ini loh? Kok bisa? Coba lihat itu sebagai satu hal yang tidak kebetulan. Tapi sesuatu yang Tuhan ingin kita berkontribusi di sana. Tuhan ingin kita hadir di sana sebagai seorang perawat. Sebagai seorang sahabat. Bukan sebagai seorang Tuhan yang menghakimi. Tuhan yang menghukum. Bukan. Tapi sebagai seorang sahabat. Di mana Kristus pun datang sebagai sahabat. Sebagai sahabat Bapak Ibu. Mari kita terapkan prinsip kasih yang Tuhan ajarkan pada kita. Mulai dari gereja lokal kita. Dimanapun kita berada. Entah itu Bapak Ibu ada di GSKI, Gereja Suara Kebenaran Injil. Maupun di luar GSKI, namun menyaksikan Truth ID. Kami mengundang Bapak Ibu. Mengajak Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh. Menjadi anggota tubuh Kristus. Yang tersatu di dalam kebenaran dan kerajaan surga. Bukan label denominasi. Bukan label gereja. Bukan label wilayah tertentu. Tidak. Tidak. Kita semua satu dalam Tuhan. Dan mari kita sama-sama melengkapi dengan karunia kita masing-masing Bapak Ibu. Mari kita melengkapi. Mari kita jadi berkat di masyarakat. Jangankan berkat di masyarakat kalau kita masih ribut di dalam gereja. Kita masih ribut dalam keluarga kita. Gimana kita mau jadi berkat di masyarakat? Padahal Tuhan memerintahkan kita untuk jadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya mulai dari yang paling dekat sampai paling jauh. Kalau yang paling dekat saja kita tidak menjadi berkat. Kapan kita menjadi jauh dan menjadi berkat? Itu kan masalahnya. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Saya mengundang kita dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kita menjadi anggota tubuh Kristus, konsekuensinya adalah kita terhisap sebagai anggota yang berdampingan dengan yang lain. Kalau berdampingan, yang namanya berdampingan itu pasti ada masalah, pasti ada clash, pasti. Tapi firman Tuhan katakan masalah itu justru menjadi penajam kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dari komunitas gerejalah, dari keluargalah, dari di sekitar kita lah kita belajar bagaimana itu sabar. Bagaimana itu mengampuni, kita belajar. Kalau nggak ada orang lain bagaimana kita mau belajar sabar, belajar mengampuni, kan nggak bisa. Yang namanya belajar mengampuni itu harus ada disakiti. Yang namanya belajar sabar itu harus ada yang bikin marah. Dan untuk bikin marah dan melukai itu butuh orang lain. Harus ada orang lain yang punya kelemahan karakter sama seperti kita. Ketika ketemu bentrok, nah disitulah kelihatan. Gimana tubuh Kristus bisa jadi satu. Atau malah semakin ribut. Mari ketika kita belajar begini. Mungkin kita akan menghadapi masalah. Entah itu di komunitas gereja lokal, ataupun di lingkungan, ataupun di keluarga. Namun Bapak Ibu Saudaraku, mari saya ajak kita dengan rendah hati. Mari kita memilih untuk menjadi perawat satu sama yang lainnya. Tidak ada orang yang berniat untuk menjadi jahat, melukai kita, menghancurkan kita. Nggak ada. Mereka terjadi begitu, mereka jadi begitu, karena pasti ada sesuatu yang membentuk mereka jadi begitu. Pasti ada penyebabnya. Entah luka psikologis masa lalu, luka batin masa lalu, atau keadaan yang mendesak,
Makanya mereka berbuat begitu. Dan tidak nyaman buat diri kita. Tapi jangan berlarut-larut dalam kemarahan dan emosi. Jangan berlarut-larut Bapak Ibu. Mari kita segera bangkit. Karena kita anggota tubuh Kristus. Yang harusnya jadi perawat bagi semuanya. Kita perawat. Kita bukan hakim. Kita bukan seorang yang melukai orang lain. Kita sahabat. Kita perawat. Inilah konsekuensi menjadi anggota tubuh Kristus. Bersediakah kita? Hari ini saya menantang kita. Saya menantang kita semua untuk berani mengambil konsekuensi sebagai anggota tubuh Kristus. Yang pertama, berani untuk mengharumkan nama Tuhan. Hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan hanya pikirkan yang mana yang enak untuk kita. Yang mana yang menguntungkan bagi kita. Tapi apa yang menguntungkan nama Tuhan. Yang mengharumkan nama Tuhan. Pikirkan itu. Kalau marah itu menghancurkan nama tubuh Tuhan. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu, akhirnya itu merusak nama Tuhan dalam diri kita. Akhirnya kita jadi buruk di mata orang lain dan di mata Tuhan utamanya. Mari jangan lakukan itu. Mari kita semua menarik diri kita dari perbuatan itu dan lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Harumkan nama Dia. Yang kedua, menjadi anggota tubuh Kristus itu berarti setiap kita dipanggil untuk merawat satu sama yang lainnya. Kita bersedia menjaga, bersedia merawat anggota tubuh yang lainnya. Karena kita tidak hidup sendiri. Dan memang Tuhan tidak kehendaki kita untuk sendiri. Kita harus punya komunitas. Kita harus punya orang-orang sekitar kita, sahabat-sahabat kita. Yang meskipun dalam kerapuhan, kelemahan, dan mungkin akan melukai kita. Namun kita tetap memilih untuk di samping mereka. Karena kita tahu, lewat mereka lah, lewat orang-orang sekitar kita lah, lewat keluarga kita, masyarakat kita. Disitulah kita dibentuk oleh Tuhan jadi sempurna. Kita diajari oleh Tuhan untuk jadi seperti Dia. Yang meskipun Dia dilukai, dikhianati, bahkan dibunuh. Namun Dia tetap memilih untuk mengasihi dan mendoakan setiap kita di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama miliki paradigma yang baru. Miliki geliat yang baru. Bersama dengan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, ini kami dalam Engkau. Kami adalah satu tubuh di dalam Putra Tunggal-Mu Tuhan Yesus. Yang kami sekarang mau belajar untuk mengharumkan nama-Mu. Maafkan untuk segala kesalahan ketidaktepatan yang kami torehkan. Yang itu melukai Engkau dan mempermalukan Engkau. Kami tahu bahwa kami masih belum sempurna. Namun hari ini kami ingin melakukan akselerasi. Kami ingin mempercepat gerak kami. Sebelum hari kami tiba. Sebelum hari akhir kami tiba, kami mau benar-benar berkenan dalam Tuhan. Kiranya hidup kami yang singkat ini benar-benar bisa kami persembahkan untuk Engkau. Ajari kami Tuhan untuk menjadi perawat bagi semuanya. Sempurnakan kami melalui semua proses yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur dan berdoa buat ibadah kali ini. Dan biarlah kami semakin dikuatkan, semakin diingatkan, dan semakin berkenan di hadapan-Mu melalui kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.